Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fatimah dengan NPM 2350318. Di sini saya akan menganalisis podcast Suara Berkelas yang berjudul Bedah Mindset Perempuan Berkelas yang bikin kamu bisa berkembang. Pengertian. Menurut Yulet 2006 halaman 82, tindak tutur adalah tindakan-tindakan yang ditampilkan melalui tuturan, di mana ujaran tidak sekedar mengatakan sesuatu melainkan berfungsi sebagai sebuah aksi. Sejalan dengan itu, Augustine dan Cyril menegaskan bahwa tuturan bersifat performatif. Artinya, memproduksi suatu ujaran secara bersamaan merupakan aktivitas melakukan tindakan atau performing an action yang memiliki maksud, daya elokusi, serta dampak tertentu terhadap mitra tutur. Klasifikasi tindak tutur. Yang pertama, tindak tutur ekspresif adalah jenis tindak tutur yang digunakan oleh penutur dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu, termasuk mengekspresikan kondisi psikologis penutur seperti rasa senang, terima kasih, kagum, atau duka. Yang ketiga, tindak tutur representatif adalah jenis tindak tutur yang mengikat penuturnya pada kebenaran atas apa yang dikatakannya atau menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta yang diyakini oleh penutur, seperti menyatakan fakta, memberikan opini, mendeskripsikan, atau menegaskan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Sabrina Anggraini. Apa Hello, kabar? thank you for having me. Kajian pertama merupakan tindak tutur ekspresif, karena dalam tuturan yang diungkapkan oleh host dan respon dari Sabrina Anggraini menyatakan kesenangan dan rasa terima kasih. Artinya, mengeluarkan sesuatu yang dirasakan secara psikologis. Terima kasih Dok Suara Berkelas. Tegang ya tetap, jadi kayak lagi counseling one-on-one ya. Iya, benar. Kajian 2 merupakan tindak tutur ekspresif, karena tuturan host menyatakan apresiasi atau ucapan terima kasih yang kemudian direspon oleh Sabrina dengan mengekspresikan perasaan psikologisnya yang merasa tegang saat memulai podcast. Leadership class yang wow. Wow, kita bisa bahas itu lebih detail nantinya ketika menggali tentang leadership seorang ibu ya. Kajian 3 merupakan tindak tutur komisif, karena tuturan yang diungkapkan host menunjukkan bahwa ia mengikat dirinya pada sebuah rencana atau janji. Tindakan di masa yang akan datang untuk membahas topik kepemimpinan seseorang ibu secara lebih dari detail. karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit. Dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan. Kajian keempat merupakan tindak tutur komisif, karena penutur menyatakan niat, janji, atau komitmen untuk memberikan solusi berupa rekomendasi platform digital kepada para pendengarnya di masa mendatang. Tapi kalau aku deep dive lagi, siapa Sabrina dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Wah, kalau ditanya identitas diri tuh langsung diem ya. Cuma menurutku aku siapa, setiap chapter hidup tuh beda-beda ya. Kalau saat ini aku adalah seorang ibu, aku juga seorang learner. Kajian kelima merupakan tindak tutur representatif, karena dalam tuturan yang diungkapkan oleh Sabrina mengandung pernyataan fakta, pendeskripsian, dan apa yang diyakininya benar mengenai status dirinya saat ini. Tapi sekarang mungkin apalagi di era AI ya, kita kedalaman itu perlu gitu. Karena di era dimana setiap orang tuh bisa jadi general dengan cepat. Karena AI kan punya kemampuan buat gathering konteks yang cepat, terus setiap. Kajian 6 merupakan tindak tutur representatif, karena tuturan dari Sabrina menyatakan suatu simpulan atau penegasan fakta mengenai realitas persaingan di era kecerdasan buatan AI yang disetujui oleh host. Sabrina, bagi teman-teman yang udah klik video ini tapi mereka masih penasaran siapa Sabrina, mungkin mereka cuma tahu Sabrina lulusan MIT gitu. Tapi kalau aku deep dive lagi, siapa Sabrina dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Wah, kalau ditanya identitas diri tuh langsung diem ya. Cuma menurutku Kajian 7 merupakan tindak tutur direktif, karena tuturan yang diungkapkan oleh host mengandung maksud tersirat untuk menyuruh atau meminta orang lain melakukan sesuatu, yaitu menceritakan profil dirinya. Di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang.
Kajian 8 merupakan tindak tutur direktif, karena ujaran tersebut dipakai oleh penutur untuk menyuruh, mengarahkan, atau memberi saran kepada orang lain agar melakukan tindakan yang diinginkan. Ya dari situ, tapi setelah dari pengalaman itu aku decide bahwa enggak, justru dengan kita mengeksplor beberapa hal dan kita menemukan minat-minat kita, kita jadi that spiky generalist. Dan Aku itu suka berlaku sekali. juga ke family sih. Nah itu dia, that's why aku Kajian 9 merupakan tindak tutur deklarasi, karena penggunaan kata "aku decide" merupakan sebuah tuturan performatif yang menetapkan keputusan baru bagi diri penutur, sehingga secara fundamental mengubah status atau prinsip realitas hidupnya di depan. Goal kita, definisi kesuksesanku adalah aku bisa menjalani berkarya sambil menemani tumbuh kembang anakku. Dulu kan kayak bisa hustle sampai pulang kantor baru jam 9 dan lain-lain gitu ya. So menurutku tiap chapter hidup orang tuh beda-beda, tapi mungkin esensinya sama ya. Di Dan sini yang kan terakhir, tindak tutur deklarasi, karena tuturan Sabrina berfungsi untuk memutus, menetapkan, dan mendefinisikan standar baru secara mutlak mengenai arti kesuksesan bagi institusi personal atau keluarganya, sehingga mengubah realitas orientasi dalam hidupnya.